Maka tentunya ketika kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya fisiknya saja, tapi ikut hati kita ini. Termasuk yang kita bicarakan tadi, ketika kita sujud kepada Allah, waktu melaksanakan ibadah sholat kita sujud, bukan hanya kepalanya, tapi isi kepala kita ini juga harus ikut sujud. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita, arba'a man a'tihinna faqad khairud dunya wal akhirah. Ada beberapa macam yang ketika itu kita miliki, maka kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini doa kita ini kan sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta sama Allah bahwa di dunia ini kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga kita minta mendapatkan kebahagiaan itu. Maka ditutup dengan doa kita, wa qina adzabannar, ya Allah hindarkan aku dari siksa api neraka. Ini doa kita. Berarti yang kita minta sama Allah nih di dunia ini baik, di akhirat baik. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ini doa kita. Walaupun memang alat ukur kebahagiaan itu standarnya apa? Kalau umpamanya kita ditanya apalah tanda-tanda orang bahagia itu, apa yang bisa kita sebutkan? Oh, tanda-tanda orang bahagia itu banyak hartanya. Pertanyaan kita sederhananya adalah, apakah setiap orang yang banyak hartanya itu pasti bahagia? Belum tentu. Ada orang makin banyak hartanya makin susah dia. Coba kita baca sejarah Qarun. Sampai sekarang kalau ada harta terpendam di dalam tanah sana dibilang orang harta karun itu. Menurut catatan sejarah, Qarun ini hartanya banyak. Apakah dengan hartanya itu membuat si Qarun itu menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Belum tentu. Bahkan Qarun itu dihinakan oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara banyaknya harta yang ia miliki dan dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, kita ini kan doa sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kehidupan di dunia ini baik, dan kita minta kepada Allah bahwa kehidupan akhirat juga baik. Wa qina adzabannar, dan kita mohon kepada Allah supaya kita terhindar dari siksa api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, walaupun standar baik itu payah, bahagia itu payah mengukurnya, tapi paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini menjadi orang bahagia, supaya kita ini menjadi orang baik? Maka salah satu yang harus kita lakukan yang pertama adalah qalbun syakirun. Apa itu? Hati yang pandai bersyukur. Inilah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis Nabi kan disebutkannya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sungguhnya kata Nabi, dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah dia. Dan apabila rusak segumpal darah itu, maka rusaklah dia. Ala wahya qalbun, ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal darah itu adalah hati. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah, kita tadi baru sholat maghrib, Allahu Akbar, kita takbir. Ini namanya takbir pertama, ini kan takbiratul ihram namanya, ya kan? Kalau takbir kedua dan ketiga kan tak disebut dengan takbiratul ihram. Tapi takbir yang pertama itu kan disebut dengan takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Takbir yang pertama itu disebut dengan takbiratul ihram. Tapi takbir kedua, ketiga, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, takbir yang kita lakukan itu tidak namanya takbiratul ihram. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Karena begitu kita takbir pertama itu, maka kita haramkan segala sesuatu kita lakukan kecuali melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Yang lainnya tak boleh dikerjakan. Begitu kita takbir Allahu Akbar, maka yang lain kita haramkan untuk kita kerjakan kecuali kita hanya beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah sholat itu, tentunya kita berharap bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syarat supaya ibadah sholat kita ini diterima Allah? Salah satu diantaranya adalah luruskan niat kita. Kalau sudah bercerita tentang persoalan niat, itu cerita hati lah itu. Inilah dia. Kita kaji tadi, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Kalau begitu, semua amal ibadah yang kita kerjakan, semua amal ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang kita pandai membersihkan hati kita. Makanya dalam kajian tasawuf, ketika kita sholat, kita sujud, Allahu Akbar sujud, sesungguhnya yang kita sujudkan itu bukan hanya kepala saja. Kita kan sujud, waktu sholat itu Allahu Akbar kita sujud, yang kita sujudkan itu bukan hanya kepala kita, tapi yang kita sujudkan isi kepala kita itu juga harus ikut sujud. Jangan kepalanya aja yang sujud, isinya tidak. Berapa banyak orang yang mampu sujud kepalanya saja, tapi tentu isi dari kepalanya itu tak juga ikut sujud. Kan begitu ya Pak ya? Kalau sholat tadi kita tengok sujudnya mantap, tapi hanya sekedar kepalanya saja yang ia sujudkan, sementara isi kepalanya tidak ikut sujud. Ini yang payah itu. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian yang saya hormati, maka tentunya ketika kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya fisiknya saja, tapi ikut hati kita ini. Termasuk yang kita bicarakan tadi, ketika kita sujud kepada Allah, waktu melaksanakan ibadah sholat kita sujud, bukan hanya kepalanya, tapi isi kepala kita ini juga harus ikut sujud. Apa maknanya? Bahwa isi kepala kita ini otak, cara berpikir kita juga harus ikut sujud kepada Allah. Jangan kepala kita saja yang kita sujudkan, sementara pikir kita, cara pandang kita, cara bertindak kita tidak ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ibadah kita diterima oleh Allah? Jadi Bapak dan Ibu para jemaah sekalian yang saya hormati, maka langkah yang pertama yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat itu, salah satu diantaranya adalah sucikan hati kita. Qalbun syakirun, hati yang pandai bersyukur. Memang kita ini kan dalam hidup kita ini kan kuncinya kan adalah hati, ya kan? Nah, kalau baik hatinya maka baik tingkah lakunya, kalau buruk hatinya maka buruklah tingkah lakunya. Maka kita berupaya, mari kita upayakan. Walaupun memang dalam Quran disebut hati ini kan macam-macam. Salah satu diantaranya dalam surah Al-Baqarah kan disebutkan Allah fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit. Ini berulang-ulang kita kaji nih. Setiap kita manusia ini pasti ada penyakit hati. Hendaknya pala paten-paten kali kita ini.
Walaupun bagaimana hebatnya ibadah kita ini, tanya pula paten kali kita ini. Kenapa? Karena kita sadar setiap kita manusia ini pasti punya penyakit hati. Ada iri, ada dengki, ujub, takabur, sombong, macamlah. Ini semua ini pasti dimiliki. Saya punya penyakit hati, bapak-bapak dan ibu-ibu juga punya penyakit hati. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, lantas karena penyakit hati itu maka Allah tambah. Walahum adabun alimun bima kanu ya. Dan karena penyakit hati yang terus menerus dipupuk, dibina, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena penyakit hati. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita berdayakan kembali hati kita ini. Jangan jauh-jauh hati kita ini dengan Allah, tapi tentunya kita berupaya, mari kita dekatkan hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendekatkan hati kita kepada Allah? Tentunya dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan banyak mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Jadi kalau begitu rumusnya, banyak-banyak ingat Allah. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Banyak-banyak kita bertasbih kepada Allah. Banyak-banyak kita mengingat kekuasaan Allah. Inilah rumus yang harus kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan ini supaya hati kita ini menjadi tenang.